Dah, lanjut ya. Ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan Zoom presentasi KTI pada malam hari ini. Salawat berserta salam, tak lupanya kita curahkan puji bersyukur kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Yolisma Ardila dengan NIM 2302238 yang yang akan menjadi moderator pada saat presentasi berlangsung. Baiklah, uh, lanjut ke uh, sesi yang selanjutnya, yaitu sesi penyampaian hasil presentasi hasil diskusi kami yang akan disampaikan oleh artikel pertama yang akan disampaikan oleh Rusda Khairati. Kepada Rusda dipersilakan. Baiklah, saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah artikel internasional, yaitu judulnya Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Status Gizi pada Anak Usia Dini. Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini. Volume atau halaman tahun terbit 2021, penulis Sesa Veronica 1, Wawan Suherman, dan Indrawati. Tujuannya, pandemi virus COVID-19 mengakibatkan pendapat orang tua menurun sehingga menyebabkan kurangnya gizi pada anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak pandemi COVID-19 terhadap status gizi pada anak usia dini, metode penggunaan studi literatur, teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah artikel maupun jurnal nasional maupun internasional yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Teknik analisis data meliputi pengumpulan sumber data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Subjek penelitian yang pertama, analisis perubahan pola konsumsi makanan pada anak usia dini selama pandemi COVID-19. Penelitian ini dapat fokus pada perubahan pola makan anak usia dini, termasuk jenis makanan dikonsumsi, frekuensi makan, dan perubahan kebiasaan makan selama pandemi. 2. Dampak pembatasan sosial terhadap akses anak usia dini terdapat gizi seimbang. Menilai sejauh mana pembatasan sosial dan lockdown mempengaruhi akses anak-anak usia dini terhadap makanan bergizi dan beragam. 3. Evaluasi kondisi dan gizi anak usia dini sebelum dan selama COVID-19. Membandingkan data status gizi anak usia dini sebelum pandemi dengan kondisi saat pandemi untuk mengidentifikasi perubahan dan tren yang muncul. 4. Peran pendidik gizi dan kesehatan dalam menanggulangi dampak negatif pandemi COVID-19 pada anak usia dini.
menilai efektivitas program pendidikan gizi dan kesehatan dalam membantu orang tua atau penjaga anak untuk mempertahankan dan meningkatkan status gizi anak selama pandemi. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Rusda Khairati. Lanjut ke pembacaan artikel pertama yang 7-13 itu oleh Putri Mardisi. Kepada Putri dipersilahkan. Baik, saya Putri Mardisi ingin melanjutkan membaca artikel yaitu metode penelitian. Metode menggunakan studi literatur, teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan sejumlah artikel maupun jurnal nasional maupun internasional yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Selanjutnya, mengenalkan jurnal. Jurnal ini cukup digemari di kalangan pembaca. Dengan begitu, jurnal ini dijadikan sebagai bahan pembelajaran. Jurnal ini dibuat. Selanjutnya, sumber jurnal. Saya mendapatkan jurnal ini dari internet. Pencarian dilakukan pada umumnya dengan cara menuliskan kata kunci pada kolom yang sudah disediakan dan akan keluar hasil sesuai dengan kata kunci. Selanjutnya, isi review. Berdasarkan data yang dihimpun oleh UNICEF 2020, bahwa dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19 terhadap anak-anak Indonesia meliputi kemiskinan anak, pembelajaran, gizi, dan pengasuhan dan keamanan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 1, lampiran hasil review pustaka yang relevan dengan penelitian ini. Berdasarkan tabel yang pertama, dapat disimpulkan bahwa banyak penelitian yang membuktikan pengaruh pandemi COVID-19 terhadap status gizi anak, sehingga mempengaruhi perkembangan anak. Selanjutnya, kesimpulan. Nutrisi memiliki peran yang sangat penting dan dengan nutrisi akan memberikan makanan tinggi kalori, protein, dan cukup vitamin mineral untuk mencapai status gizi optimal. Mensana 2020. Gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19 sangat penting bagi pola hidup manusia karena dengan mengonsumsi gizi seimbang, maka masyarakat dapat menjaga kesehatan sehingga virus tidak mudah masuk ke dalam tubuh dan dengan itu dapat memutuskan rantai penyebaran virus corona. Berdasarkan hasil yang telah didapatkan bahwa pengetahuan sikap dan tindakan yang dilakukan responden dalam penerapan gizi seimbang pada masa pandemi COVID-19 sangat baik. Akbar dan Aida 2020. Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga pola makan dengan gizi seimbang menjadi hal yang sangat penting dalam menghadapi kondisi pandemi COVID-19. Lydia et al. 2020. Pemenuhan gizi yang cukup adalah salah satu faktor terpenting dalam mempertahankan hidup, menjaga kesehatan, serta perkembangan di masa kini dan generasi yang akan datang. Gizi pada individu dapat dilihat melalui status gizi. Widya Stari dan Setiowati 2015. Tabel yang kedua diuraikan dampak gizi buruk pada perkembangan anak. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Putri Mardisi. Lanjut ke artikel kedua yang akan dibacakan oleh Tiani Agustina. Pada Tiara dipersilakan. Baiklah, saya akan menampilkan presentasi dari kelompok 4, yaitu judul artikel yang akan dipresentasikan yaitu memotivasi anak usia dini menabung demi masa depan. Yaitu jurnalnya volume dan halamannya volume 1 2019 halaman 296 sampai 301 tahun 2019. Penulis Deliana Rahmawani, Pulungan Lailia Khairani dan Mutia Arda, Murfiana Koto dan Efri Kurnia. Yaitu tanggal 5 Oktober
2019. Tujuan artikel ini yaitu adalah dengan pengenalan sejak kecil akan membantu anak terbiasa mengelola uang dengan baik dan benar sejak kecil hingga dewasa nanti dan mampu mengambil keputusan yang tepat dalam menggunakan uangnya. Sebuah keluarga atau seseorang akan merasa sulit dalam menggunakan uangnya atau mengalami kesulitan ekonomi karena biasanya anggota keluarga tidak tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dalam menggunakan uangnya. Tingkat tingkat pengetahuan dan keterampilan yang baik berdampak pada kesejahteraan masa depan dirinya dan keluarganya. Yang selanjutnya, metode penelitian. Kegiatan pengabdian ini dilakukan dalam 2 tahap, yaitu diawali dengan survei kepada masyarakat Desa Pisang Pala agar diperoleh informasi tentang situasi dan kondisi masyarakat. Perilaku keuangan, khususnya perilaku anak-anak dalam menabung. Kegiatan kedua dilakukan dengan menggunakan evaluasi sekaligus fokus group discussion untuk melihat perkembangan tingkat pengetahuan dan keterampilan anak-anak dalam mengelola uang saku menjadi lebih baik. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Tiarani Agustina. Lanjut ke artikel kedua yang 7-13 yang akan dibacakan oleh Rusda Khairati. Kepada Rusda dipersilakan. Selanjutnya mengenalkan jurnal. Jurnal ini bisa dikatakan sangat diminati karena di dalam terdapat motivasi untuk anak usia dini agar bisa menabung dan menghemat uang sedari kecil. Sumber jurnal. Jurnal ini dapat dari internet. Pencarian dilakukan pada umum dengan cara menulis kata kunci pada kolom yang sudah disediakan dan akan keluar hasil sesuai dengan kata kunci. Terima kasih saya ucapkan kepada Rusda Khairati. Sekian hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Gimana ini modnya? Apanya? Matiin, coba matiin. Matiin. Ya, tunggu ya. Aku tuh nggak bisa.